terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Versati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 5 Januari 2023. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari Sulawesi Selatan. Sebanyak 2 warga dilaporkan meninggal akibat tertimpa pohon tumbang pada Rabu kemarin di kota Makassar. Rabu kemarin sebanyak 2 warga dilaporkan meninggal akibat tertimpa pohon tumbang di Puri, Paten, Permai, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Keraya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya adalah Mutia dan Nur Aisyah, yang merupakan satu keluarga kandung. Pohon tersebut menimpa satu keluarga yang tengah berada di dalam rumah. 3 orang lainnya, yaitu Mutia usia 8 tahun, Zaki 2 tahun, dan Nur Asyah 45 tahun selamat. Sementara 2 orang lainnya meninggal dunia. Kini Zaki sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korban meninggal atas nama Mutia, mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dan dada sehingga tidak bisa diselamatkan. Sedangkan Nur Asyah sempat dibawa ke rumah sakit Dr. Dodi Saryoto untuk mendapatkan pertolongan, namun naas korban juga tidak bisa diselamatkan. Kedua korban rencananya akan dimakamkan ke kampung halamannya di Malindo, Kabupaten Goa. Selain itu ada satu keluarga lainnya yang juga dirujuk ke rumah sakit usai ditimpa pohon tumbang. Beruntung kondisinya masih dalam keadaan baik. Beralih ke ibu kota Jakarta, pemuda 23 tahun bernama Tiko kini menjadi perhatian publik. Setelah kisah hidupnya viral di media sosial, ia merelakan masa depan dan karirnya demi merawat sang ibu Eni yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Tiko merawat Eni sejak berusia 12 tahun dan kini sudah 11 tahun lamanya. Meski tinggal di rumah mewah komplek PLN Jakarta Timur, mereka hidup bertahun-tahun tanpa listrik dan air bersih. Bahkan untuk kebutuhan air sehari-hari saja, Tiko dan ibunya terpaksa menampung air hujan. Eni diduga mengalami depresi sejak sang suami pergi keluar kota belasan tahun silam dan hingga kini tidak kunjung pulang. Terkait kondisi psikis Eni, saat ini pengurus RT setempat masih menunggu hasil pemeriksaan medis dari tim dokter RSKD Duren Sawit. Kondisi perekonomian Eni mengalami keterpurukan sejak ditinggal pergi sang suami pada 2020, hingga rumah mewah 2 lantai tersebut terbengkalai. Tiko pun putus sekolah sejak kelas 1 SMP. Kemudian ia meminta bantuan warga sekitar untuk bekerja menjadi operator warung internet atau warnet. Bahkan Tiko terpaksa menjual perabotan rumahnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya bersama sang ibu. Kini Eni dibawa ke rumah sakit daerah Duren Sawit oleh petugas Sudin Sosial Jaktim dan biayanya ditanggung oleh BPJS yang dibuatkan oleh pengurus RT setempat. Dari sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J, momen haru terjadi di awal persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard Eliezer alias Baradae memeluk sang ibu dan ayahnya yang hadir di ruang sidang. Kamis siang tadi, momen mengharukan terjadi di awal sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J. Terdakwa Baradae atau Eliezer memeluk sang ibu dan ayahnya yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang tadi. Baradae yang mengenakan kemeja putih dituntun oleh penasihat hukumnya Roni Talapesi ke arah bangku hadirin sidang dan langsung memeluk sang ibu. Sesekali ibu Baradae menggosok punggung anaknya. Dalam persidangan, Baradae pun menegaskan bahwa dirinya diperintah Ferdi Sambo untuk membunuh Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tegas. Ia meyakini jika Ferdi Sambo
tak memerintahnya hanya untuk menghajar Brigadir J. Saat itu saya bingung juga, rasa salah juga Yang Mulia karena saya tidak mengetahui kejadian di Magelang. Habis itu dia maju Yang Mulia, mengubah posisi. Pertama kan biasa Yang Mulia duduk, habis itu dia merapat begini ke saya Yang Mulia, baru lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya, dia bilang ke saya. Kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang jaga kamu, tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Cat. Saya pada saat itu cuma jawab, siap Bapak. Perintah saudara terdakwa Ferdi Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan Yang Mulia. Backup Tidak ada Yang Mulia. tidak ada. Tidak ada. Perintahnya jelas Jelas Yang Mulia. bahwa nanti kamu bunuh Joshua. Siap Yang Mulia. Bunuh dengan cara apa? Itu belum dijelaskan Yang Mulia. Oke. Belum dijelaskan. Habis itu Sebentar. Saat saudara diperintahkan nanti kamu bunuh Joshua, siap Yang Mulia. apa yang terpikirkan dalam benak saudara saat itu? Takut Yang Mulia. Takut. Siap Yang Mulia. Saudara tidak langsung meresponnya. Saya belum pernah bunuh orang, Bapak. Saya pada saat itu tidak berani Yang Mulia menjawab. Saya cuma siap Bapak aja Yang Mulia. Cuman kata siap. Siap. Oke, kemudian Lalu dia masih dengan posisi begini Yang Mulia. Dia jelaskan, jadi gini Cat, skenario-nya tuh di 46. Nanti di 46 ibu itu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu dengar, kamu merespon. Nah setelah bagaimana? itu jadi dia bilang Yang Mulia, jadi skenario-nya di 46. Dia bilang waktu nanti di 46 ibu itu dilecehkan sama Joshua. Ibu teriak, kamu dengar, terus kamu merespon. Lalu Joshua ketahuan, Joshua nembak saya duluan, saya tembak balik ke Joshua yang meninggal. Terus dia jelaskan terus itu Yang Mulia, secara ulang-ulang terus. Saya pada saat itu cuma jawab, siap Bapak. Ruang sidang Omar Seno Aji pun mendadak hening ketika Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang mengakhiri sidang dengan satu pertanyaan kepada Richard tentang perasaannya saat ini. Baradae pun tak langsung menjawab dan menghela nafas, lalu menjawab bahwa ia merasa bersalah. Richard pun mengaku menyaksikan Ferdi Sambo 2 kali mengangkat senjata saat pembunuhan di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Ia juga melihat Sambo menggunakan 2 senjata yang berbeda. Masih terkait sidang pembunuhan Brigadir J, sebuah video viral yang diduga di dalamnya Ketua Majelis Hakim PN Jaksel Wahyu Iman Santoso. Dalam video tersebut, Wahyu menyebut Ferdi Sambo tembok dinding menggunakan, Ferdi Sambo menembak dinding menggunakan senjata Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang tidak masuk akal. Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik itu, diduga Hakim Wahyu sedang bercerita dengan seorang perempuan. Video yang diunggah oleh akun TikTok @hakimhalu_ ini, terlihat ada seorang pria diduga Hakim Wahyu yang sedang memakai baju batik lengan panjang hitam, celana abu-abu, dan sepatu hitam sedang duduk di sofa warna putih gading yang diduga sedang menerima telepon. Setelah menelpon, ia melanjutkan diskusi dengan seorang perempuan yang ada di depannya. Namun belum diketahui siapa sosok perempuan tersebut. Hakim Wahyu pun menyebut dirinya tak butuh pengakuan Ferdi Sambo dan disambut oleh dakwaan. Humas PN Jaksel Juyanto mengaku belum bisa memastikan apakah video tersebut benar atau tidak. Sementara itu, juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting akan menelusuri kebenaran video Hakim Wahyu tersebut. Sementara itu, tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 3 tersangka kasus korupsi Bakri Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak Rabu 4 Januari lalu. Rabu kemarin, tim penyidik Jampitsus menetapkan dan menahan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Bakti Kemenkominfo tahun 2020 sampai 2022. 3 tersangka itu adalah AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, GMS, Dirut PT Murah Telematika Indonesia, serta YS,
tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Pun kasus posisi dalam perkara dimaksud adalah bahwa dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, Kementerian Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS, di mana dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka ini telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat, sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan yang harus dibayar oleh negara. Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 4 Januari kemarin, dan terancam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 junto, lalu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di era perkembangan teknologi yang semakin maju justru tak dirasakan oleh warga kampung Sei Minyak, Desa Harapan Maju, Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, lantaran terpaksa hidup dalam kegelapan. Selama 22 tahun mereka hanya memanfaatkan lilin untuk menerangi rumah di malam hari. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Miris. Di tengah pembangunan infrastruktur yang semakin gencar, serta kemajuan teknologi yang tak terhindarkan, warga kampung Sei Minyak, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terpaksa hidup dalam kegelapan. Selama 22 tahun, mereka hanya memanfaatkan lampu teplok dan juga lilin yang seadanya untuk menerangi rumah di malam hari. Bahkan, jika mereka ingin mendapatkan penerangan yang lebih, terpaksa merogoh kocek sebesar 100.000 per bulan dari genset yang disewakan. Itu pun hanya berlaku sejak pukul 6 sore hingga 12 malam. Salah satu warga, Harry, mengaku jika kemampuan genset yang disewanya terbilang cukup terbatas, lantaran seringkali terkendala dan kekuatan genset yang kurang memadai. Ini kami hampir rata-rata mulai tahun 2000 sampai 2022, berarti sekitar 22 tahun. Tanpa listrik dari negara? Ya, tanpa listrik dari negara. Kami menggunakan selama 22 tahun, kami menggunakan penerangan genset, mesin ya, dompeng. Itu hidupnya mulai dari jam 6 sore sampai setengah 12 malam mati. Kalau siang gini tanpa listrik. Itu genset itu bang, itu bayar atau gimana itu bang? Itu bayar karena kan itu ada milik perseorangan gitu. Jadi bayar dia per titik 50.000 dia. 100.000 satu bulan. 100.000 per bulan. Nah, kalau kami di sini dikenakan pembayarannya dia setengah bulan sekali. Itu untuk satu rumah bang? Enggak, itu per satu titik bang. Jadi kalau ada satu rumah 3 titik berarti 300 gitu. Satu bulan. Satu bulan. Itu bayarnya kemana bang? Ya ke pemilik genset gitu, yang mengelola genset itulah. Banyaklah kendalanya karena kan kemampuan tenaga listrik genset ini kan namanya mesin, sering terjadi kerusakan. Ya sering mati lampu juga lah. Tak hanya itu, hal ini pun dirasakan oleh sekitar 150 kepala keluarga yang menggantungkan penerangannya dengan genset, bahkan belum dapat menikmati listrik yang semestinya difasilitasi oleh negara. Mereka pun berharap
adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah Langkat agar daerahnya dapat segera dialiri aliran listrik. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden Jokowi yang meresmikan sistem penyediaan air minum regional Dumai. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News. Indonesia mengutuk kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Indonesia sendiri menilai jika kunjungan tersebut merupakan provokasi yang berdampak besar ke berbagai aspek. Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai jika kunjungan yang dilakukan Menteri Keamanan Nasional Israel merupakan provokasi yang dapat memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru di Palestina. Indonesia menyuruhkan masyarakat internasional, khususnya PBB, untuk mendesak Israel agar menghentikan segala tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia juga menekankan kembali pentingnya proses perdamaian Palestina dengan Israel berdasarkan prinsip two-state solution sesuai parameter yang disepakati secara internasional. Sedangkan Ben-Gvir yang baru saja dilantik di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu merupakan sosok yang kerap menyerukan akses umat Yahudi untuk bisa masuk ke kompleks Al-Aqsa. Sedangkan di lain sisi, hanya umat Muslim yang diperbolehkan beribadah di dalam lokasi tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo meresmikan sistem penyediaan air minum atau SPAM regional Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis pada Kamis kemarin. Dalam peresmian tersebut, nantinya sistem penyediaan air mampu menyuplai air bersih ke 32.000 rumah tangga di 3 daerah tersebut. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Secara resmi, Presiden Joko Widodo meresmikan sistem penyediaan air minum yang berada di kawasan Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis pada Kamis pagi tadi, yakni di Kecamatan Tanjung Putih, Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Sistem pengairan tersebut nantinya mampu menyuplai air bersih ke 32.000 rumah tangga yang berada di Dumai, Rokan Hilir, hingga Bengkalis. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melihat sistem penyediaan air minum SPAM bagi masyarakat di Rokan Hilir, di Bengkalis, dan di Kota Dumai nantinya bisa disuplai dari SPAM di Rokan Hilir ini yang akan bisa menyediakan air minum dengan kualitas yang baik bagi 32.000 rumah tangga di Dumai, di Rokan Hilir, dan di Bengkalis. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan sistem penyediaan air minum regional Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan jika sistem penyediaan air minum tersebut dibangun oleh Kementerian PUPR dengan menghabiskan anggaran sebesar 396,6 miliar di atas lahan seluas 5 hektar yang disediakan oleh Kabupaten Rokan Hilir. Presiden pun meminta agar segera dihubungkan dengan seluruh rumah tangga yang berada di wilayah tersebut. Terlebih ia berharap agar keberadaan infrastruktur ini dapat menyelesaikan permasalahan penyediaan air baku di Riau, khususnya daerah Rokan Hilir, Bengkalis, dan Dumai. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi melihat latihan Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Vietnam di semifinal pada laga AFF 2022. Baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka.
video di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News. Presiden Joko Widodo meninjau perlintasan gajah di kilometer 12 ruas tol Pekanbaru, Dumai pada Kamis siang tadi. Dalam proses peninjauannya, ia meminta agar pembangunan infrastruktur tersebut harus menjamin keberlangsungan hidup satwa. Sehingga nantinya pembangunan jalan tol tersebut tidak mengganggu perlintasan salah satu satwa yang dilindungi, salah satunya adalah gajah Sumatera. Berikut kita simak informasi selengkapnya yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, saya juga terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan. Seperti yang kita bangun, jalan tol Pekanbaru Dumai ini misalnya, ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak 6 tempat, dan ini tidak mengganggu perlintasan gajah-gajah yang ada. Tempat lain misalnya harus melintasi lintasan harimau, ya harus ada terowongan untuk menjaga agar lintasan hewan-hewan liar itu tetap bisa berjalan apa adanya. Lintasan harimau, lintasan banteng, saya kira di beberapa tempat memang kita membangun terowongan-terowongan lintasan untuk hewan-hewan yang dilindungi tersebut. Tetap menjaga kelestarian lingkungan dan satwa liar. Kini kita ke berita sepak bola. Timnas Indonesia siap menghadapi Vietnam di laga perdana semifinal Piala AFF 2022 besok di Stadion Gelora Bung Karno. Menurut pelatih Sinteyong, semua pemain dalam kondisi baik dan siap bertanding, termasuk kiper Nadeo Ardawinata yang sempat mengalami cedera saat melawan Filipina. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Jadwal latihan pemain timnas Indonesia sempat terkendala cuaca hujan deras yang melanda Jakarta. Setelah hujan reda, skuad Garuda pun langsung menggelar latihan di bawah arahan pelatih Sinteyong. Menurut para pemain, latihan normal kali ini dimaksudkan untuk memulihkan kondisi setelah 2 hari lalu bertanding ke Filipina. Dalam latihan ini, pemain juga mendapatkan instruksi untuk mematangkan strategi saat menghadapi Vietnam. Dan hari ini kita memulihkan kondisi saja, persiapan melawan Vietnam. Gimana menurut kamu melawan Vietnam besok nih? Pasti sangat bergengsi buat kami, jadi kami punya motivasi tinggi. Oke, melawan Vietnam. Oke, harapan buat supporter Indonesia apa nih jelang melawan Vietnam besok? Saya harap penuhkan stadion itu saja dan kita akan berjuang habis-habisan karena dukungan kalian juga sangat dibutuhkan. Sementara itu, menurut pelatih Sinteyong, kondisi seluruh pemain dalam keadaan baik dan siap bertanding, termasuk kiper Nadeo Ardawinata yang sempat mengalami cedera. Soal strategi, Sinteyong menjelaskan hal ini. 선수들도 이제는 자신감이 있고 많이 이제 무게가 생겼기 때문에 이제는 뭐 그렇게까지 하지 않을 거고 정상적으로 우리가 앞에서 강하게 부딪히면서. Lebih jauh, baik pelatih dan pemain berharap dukungan semangat dari para supporter yang akan memadati Stadion GBK saat bertanding kontra Vietnam di semifinal Piala AFF 2022 hari Jumat besok malam. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN.
Salarsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.